Assalamualaikum teman-teman. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas apa itu gerak dan gaya pada hukum Newton. Ketika kita mendorong meja, kita harus memberikan gaya yang cukup besar untuk dapat menggerakkan meja. Lain halnya ketika kita mencoba mendorong tong sampah, gaya yang kita perlukan pastinya lebih kecil. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa gaya merupakan dorongan atau tarikan yang akan mempercepat atau memperlambat gerak suatu benda. Nah, gerak dari suatu bendanya dipengaruhi oleh gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Satuan dari gaya adalah Newton. Alat yang digunakan untuk mengukur gaya disebut dinamometer atau neraca bebas. Nah, bagaimana sih gaya tersebut mempengaruhi gerak suatu benda? Pengaruh gaya terhadap benda telah dibahas dan diungkapkan oleh Galileo, yang kemudian disempurnakan oleh Isaac Newton. Sebuah balok yang terbuat dari beton kita tarik ke kanan menggunakan seutas tali yang membentuk sudut terhadap bidang horizontal. Nah, berapakah percepatan dari balok tersebut pada permukaan lantai kasar maupun permukaan lantai licin? Tahap pertama yang diperlukan adalah identifikasi semua gaya yang diterima oleh balok. Gaya gravitasi W arahnya ke bawah, gaya normal N artinya normal terhadap permukaan lantai, gaya eksternal V yang arahnya sesuai dengan arah tali, gaya gesek FK arahnya berlawanan arah terhadap arah gerak. Dari semua gaya tersebut tidak ada yang bekerja dalam arah yang sama, jadi kita tidak bisa menjumlahkannya secara langsung. Dengan menggunakan konsep vektor komponen, kita dapat mengurai gaya ke dalam arah horizontal atau sumbu X dan arah vertikal atau sumbu Y. Dengan kata lain, menguraikannya menjadi searah pergerakan benda. Dari semua gaya tersebut, hanya gaya eksternal yang perlu diurai menjadi Fx sama dengan F cos beta dan Fy sama dengan F sin beta. Sekarang kita dapat menerapkan konsep resultan. Konsep lain yang cukup penting yaitu benda akan bergerak sesuai dengan arah dari vektor resultan. Dalam kasus ini, benda bergerak dalam arah horizontal sehingga karena nilai A sama dengan 0, maka kita dapat menganggap AX sebagai A. Untuk lantai licin, nilai muka sama dengan 0, sehingga kita telah mendapatkan nilai percepatan pada kedua jenis permukaan. Kita misalkan di sini ada massa balok 40 kg, muka 0,3, sudut theta 37 derajat dan gaya eksternal V sama dengan 200 Newton. Dalam gerak hukum Newton dapat diterapkan untuk menghitung percepatan dari benda. Oke, cukup sampai sini pembelajaran kita untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di WhatsApp group atau Google Classroom. Tetap semangat ya teman-teman. Kita jumpa virtual lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.